Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, saya akan memberikan kuliah hidrolika dengan topik bahasan soal penyelesaian persamaan momentum. Dalam video ini saya akan memberi contoh hitungan gaya yang bekerja pada belokan pipa. Dalam video sebelumnya sudah dijelaskan penurunan persamaan momentum pada belokan pipa. Gambar di samping adalah gaya-gaya yang bekerja pada belokan pipa yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya. Ini adalah belokan pipa dengan diameter mengecil dari tampang 1 ke tampang 2. Sudut belokan adalah theta. Tekanan diberi notasi P kecil, sedangkan gaya tekanan diberi notasi P besar. Di tampang 1, luas tampang adalah A1, tekanannya P1, dan gaya tekanan adalah P1 sama dengan P1 kecil A1. Kecepatan aliran adalah P1. Sedangkan di tampang 2, luas tampang alirannya adalah A2, tekanannya P2, gaya tekanan adalah P2 sama dengan P2A2. Kecepatan aliran adalah P2 yang membentuk sudut terhadap belokan theta. Dalam video tersebut sudah dijelaskan penurunan persamaan momentum pada belokan pipa, dan hasilnya adalah persamaan momentum untuk arah X adalah Rx sama dengan P1A1 min P2A2 cos theta min ρ P2 cos theta min P1. Ini adalah persamaan 1. Kemudian persamaan momentum untuk arah Y, Ry sama dengan W plus P2A2 sin theta plus ρ P2 sin theta. Ini adalah persamaan 2. Kemudian resultan gaya R sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Ini persamaan 3. Kemudian tangen alfa sama dengan Ry per Rx. Ini adalah persamaan 4. Berikutnya adalah contoh soal. Suatu belokan pipa dengan sudut theta sama dengan 45 derajat berada pada suatu bidang horizontal. Luas tampang lintang hulu 1 dan hilir 2. Bagian belokan tersebut adalah 1 meter persegi dan setengah meter persegi. Perubahan tampang berangsur-angsur. Pipa tersebut mengalirkan air. Kecepatan aliran di tampang 1 adalah 10 meter per detik, sedang tekanannya adalah 2 kg force per cm persegi. Berat jenis air adalah 1000 kg force per meter kubik. Hitung besar dan arah gaya yang ditimbulkan oleh aliran tersebut. Penyelesaiannya, diketahui sudut belokan theta sama dengan 45 derajat, luas tampang 1 A1 sama dengan 1 meter persegi, luas tampang 2 A2 sama dengan setengah meter persegi, kecepatan di tampang 1 P1 sama dengan 10 meter per detik, tekanan di tampang 1 P1 sama dengan 2 kg force per cm persegi, berat jenis air gamma sama dengan 1000 kg force per meter kubik. Kecepatan aliran di tampang 2 dihitung dengan persamaan kontinuitas, yaitu A1V1 sama dengan A2V2, sehingga kita bisa menghitung P2 sama dengan A1 per A2 kali V1 sama dengan 1 per setengah kali 10 sama dengan 10 meter per detik.
Debit aliran adalah Q sama dengan A1V1 sama dengan 1 kali 10 sama dengan 10 meter kubik per detik. Tekanan di titik 1 yaitu P1 sama dengan 2 kg force per cm persegi atau sama dengan 2 kali 100 kuadrat kilogram force per meter persegi sama dengan 20.000 kg force per meter persegi. Tekanan di titik 2 dapat dihitung dengan persamaan Bernoulli, yaitu Z1 plus P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 plus P2 per gamma plus V2 kuadrat per 2G. Untuk belokan pada bidang horizontal, maka Z1 sama dengan Z2, sehingga P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G sama dengan P2 per gamma plus V2 kuadrat per 2G. P1-nya adalah 20.000, gamanya 1000 plus 10 kuadrat per 2G, P2 per 1000 plus 20 kuadrat per 2G, 2 kali 9,81, sehingga diperoleh P2 sama dengan 4.709,5 kg force per meter persegi. Persamaan momentum untuk arah X, Rx sama dengan P1A1 min P2A2 cos theta min rho Q P2 cos theta min V1. Kemudian Rx sama dengan P1 adalah 20.000 kali A1 adalah 1 min 4.709,5 kali A2 adalah setengah cos 45 derajat min rho adalah berat jenis dibagi gravitasi, berat jenisnya adalah 1000 dibagi 9,81 kali debit aliran adalah 10 kali 20 cos 45 derajat min 10 sama dengan 14.112,6 kg. Gaya-gaya yang bekerja pada belokan dalam arah Z, belokan pada bidang horizontal, dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2, yaitu RZ atau RY sama dengan W plus P2A2 sin theta plus rho Q V2 sin theta. Karena belokan berada dalam bidang horizontal, maka berat air dalam belokan tidak berpengaruh, sehingga W sama dengan 0. Karena P2A2 sin theta arahnya ke bawah, maka tandanya negatif, sehingga RZ sama dengan min P2A2 sin theta plus rho Q P2 sin theta. RZ sama dengan atau RY sama dengan min 4.709,5 kali setengah sin 45 derajat plus 1000 per 9,81 kali 10 kali 20 sin 45 derajat sama dengan 12.751 kg force. Kemudian resultan dan arah gaya R sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat sama dengan akar 14.113 kuadrat plus 12.751 kuadrat sama dengan 19.020 kg force. Tangen alfa sama dengan Rz per Rx atau Ry per Rx sama dengan 12.751 dibagi 14.113 sama dengan 0,9035 dan diperoleh alfanya alfa sama dengan 42,1 derajat. Nah, gaya Rx dan Ry atau Rz bisa digambarkan dalam belokan pipa ini.
Jadi ini adalah RY atau RZ 12,75 ton, RX-nya 14,1 ton, resultannya R sama dengan 19,02 ton. Sedangkan arah sudut alfa ini adalah 42,1 derajat. Sedangkan sudut belokan tetanya adalah 45 derajat. Saudara sekalian yang saya hormati, untuk memudahkan hitungan dan juga untuk ketelitian, terutama apabila ada perubahan data, maka kami mencoba untuk membuat hitungan dengan menggunakan Excel. Ini adalah hitungan gaya pada belokan dengan menggunakan Excel. Diketahui bahwa berat jenis air gamma adalah 1000 kg force per meter kubik. Kemudian sudut belokan theta adalah 45 derajat. Kemudian beberapa parameter dan juga untuk pipa 1 dan 2. Jadi ini adalah parameter, kemudian ini pipa 1, ini pipa 2. Luas tampang A dalam meter persegi. Untuk pipa 1 adalah 1 meter persegi, sedangkan pipa 2 adalah 0,5. Kecepatan aliran di pipa 1 diketahui 10 meter per detik. Kemudian tekanan P dalam kilogram per sentimeter persegi di pipa 1 adalah 2. Kemudian kita hitung debit aliran. Jadi debit aliran adalah B6 kali B7. Jadi kecepatan aliran dikalikan luas tampang aliran dan ketemu debitnya adalah 10 meter kubik per detik. Kemudian di tampang 1 kecepatannya adalah 10 meter per detik. Untuk menghitung tekanan di pipa 2 kita gunakan persamaan Bernoulli. Karena pipanya berada pada bidang horizontal, maka Z1 sama dengan Z2, sehingga persamaan Bernoulli menjadi P1 per gamma plus P1 kuadrat per 2G sama dengan P2 per gamma plus P2 kuadrat per 2G. Nah, kita akan menghitung P2 per gamma. Jadi P2 per gamma sama dengan P2 kuadrat per 2G min P1 per gamma plus P1 kuadrat per 2G. Kita hitung tinggi kecepatan di pipa 1, P kuadrat per 2G, B7 kuadrat dibagi 2G, ketemu tinggi kecepatan adalah 5,1 meter. Tekanan di pipa 2 diketahui 2 kg force per centimeter persegi, kita ubah menjadi kilogram force per meter persegi, jadi dikalikan 10.000, sehingga kita peroleh tekanan di pipa 1 adalah 20.000 kg per meter persegi. Kemudian kita hitung tinggi tekanan, yaitu P1 per gamma. Tinggi tekanan adalah tekanan dibagi dengan berat jenis, sehingga kita peroleh 20 meter. Kemudian di pipa 2 kita hitung kecepatannya sama dengan luas tampang pipa 1 dibagi luas tampang pipa 2 kali kecepatan pipa 1, sehingga kita peroleh kecepatannya adalah 20 meter per detik. Tinggi kecepatannya adalah P2 kuadrat per 2G sama dengan 20,39 meter. Kemudian tinggi tekanan kita hitung dengan persamaan ini, kita peroleh tinggi tekanannya adalah 4,71 meter. Kalau kita ubah dalam kilogram force per meter persegi, dikalikan gamma, gammanya 1000, sehingga kita peroleh 4,709 kg force per meter persegi. Kalau kita ubah dalam
kilogram force per centimeter persegi, berarti dibagi 10.000, kita peroleh tekanan di pipa 2 adalah 0,4709 kg per centimeter persegi. Kemudian Rx kita hitung dengan rumus ini, persamaan 1. Jadi ini adalah persamaannya. Saudara bisa mencoba sendiri. Kita peroleh Rx adalah 14.113 kg. Sedangkan Ry kita hitung dengan rumus ini. Ini adalah persamaannya, rumusnya. Kita peroleh Ry atau Rz adalah 12.751 kg. Kemudian resultan gaya kita hitung dengan rumus ini. R sama dengan akar Re kuadrat plus Ry kuadrat atau Rz kuadrat. Kita peroleh resultan gaya adalah 19.020 kg force. Sedangkan alfa, tangen alfa sama dengan Ry per Rx. Rumusnya ini kita peroleh alfa adalah 42,1 derajat. Jadi ini adalah hitungan dengan menggunakan Excel. Dengan Excel ini kita akan mudah apabila datanya berubah. Misalkan sudutnya 90 derajat, sudut belokan 90 derajat. Nah, hasilnya langsung ketemu. Rx adalah 30.194 kg, Ry 18.033, resultannya 35.169 dan alfanya 30,8 derajat. Demikian juga kalau misalkan kita rubah data-data yang lain, misalkan kecepatan V1 sama dengan 1 meter per detik. Nah, di sini Rx-nya sama dengan 20.000, Ry min 9.720, R-nya 22.328 dan alfanya minus 25,8. Demikian juga kalau kita ingin mengubah data yang lain. Kemudian untuk mengetahui apakah hitungan ini sudah benar atau belum, kita bisa mengecek dengan membuat data yang lain. Misalnya belokan pipa dengan sudut 90 derajat. Kemudian diameternya seragam atau sama. Kecepatan di tampang 1 dan di tampang 2 adalah 0. Jadi V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 0. Kemudian pada pipa ini bekerja tekanan hidrostatis. Di tampang 1 adalah P1 dan di tampang 2 adalah P2. Luas tampang 1 dan tampang 2 sama, yaitu A1 sama dengan A2. Nah, dari sini kemudian kita rubah datanya, yaitu ini 90 derajat. Kemudian luas tampangnya sama. Kalau di tampang 1 meter persegi, di tampang 2 juga kita buat 1 meter persegi. Kemudian kecepatannya adalah 0. Nah, kita peroleh gaya Fx adalah 20.000 kg force, gaya Fy min 20.000 kg force, kemudian R-nya adalah 28.284 dan sudut alfanya adalah minus 45 derajat. Yang kalau kita gambar hasilnya adalah seperti ini. Karena kecepatannya 0 dan tekanan hidrostatisnya adalah sama karena ini berada di bidang horizontal, maka P1 sama dengan P2, tetapi arahnya lain. Arahnya di sini PY atau PZ itu arahnya ke bawah karena nilainya negatif. Demikian juga alfa ini adalah minus 45 derajat di bawah sumbu X. Jadi dengan melihat kasus ini dapat disimpulkan bahwa hitungan gaya pada belokan ini sudah benar. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mohon jangan lupa
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.